Masuk. Silakan duduk. Selamat datang Mbak Jihan dan Mbak Stefani. Kami senang kalian bisa memilih firma KA. Kami akan menjamin audit tahun ini akan berjalan lancar, profesional, dan efisien. Baik, terima kasih Bu Alia. Auditor tahun lalu sangat keras kepala sekali soal semua detail. Saya mengerti, tapi percayalah Mbak, tim audit yang saya akan turunkan kali ini adalah tim saya sendiri. Asal jangan ke dokumen yang aneh-aneh. Saya nggak mau kertas kerja saya numpuk sampai ke langit-langit. Saya mau progresnya cepat selesai dan tidak mengganggu jam istirahat kami ya. Tentu Mbak Stefani, kami akan meminimalkan gangguan. Namun, kami harus tetap menegakkan standar. Kami butuh semua bukti transaksi sekecil apapun. Silahkan tanda tangani surat penugasan ini. Begitu ditandatangani, tim kami akan segera berangkat ke kantor Anda besok pagi. Cepat sekali, bagus. Semoga cepat selesai ya Bu Alia. Tim saya akan bekerja semaksimal dan secepat mungkin. Selamat pagi Bu Alia dan tim. Pagi. Ini semua trial balance, general ledger, dan fixed asset schedule yang kalian minta. Semoga lembar kerja ini udah cukup jelas ya, karena saya dan tim saya sudah lembur 3 hari untuk menyiapkannya. Terima kasih Mbak Jihan, kami akan meninjau semuanya dengan cermat. Kami tidak akan mencari kesalahan, namun kami akan mencari kesempurnaan. Kami akan hanya mencari data yang hilang. Kalau data Anda lengkap, kami akan cepat pulang. Simple. Data kami sudah lengkap, Mbak. Kalau ada yang kurang, berarti ada kesalahan membaca request list kami. Baik, Bu Alia dan tim, saya izin keluar. Baik, tugas sudah di tangan. Marsha, cek laporan piutang. Moza, siapkan buku besar. Hai. Lihat siapa yang udah siap berperang di meja audit. Semoga sukses ya, Al ya. Ya, makasih Fir. Audit kali ini harus mencapai kesempurnaan. Iya dong, harus sempurna. Tapi tolong ya, jangan kelamaan di ruangan. Efisiensi waktu adalah segalanya. Jangan buang-buang waktu berharga kalian hanya untuk mencari selisih Rp1.000 atau mencari bon parkir yang hilang. Time is money, Al ya. Dia tuh cuma iri, kita nggak pernah mencapai no kesalahan. Tapi harus diingat ya kata-katanya, kita nggak boleh fokus pada hal sepele. Dan September menerima faktur dari PT Bakti Mulia sebesar Rp5.400.000. Lalu terakhir membayar beban listrik, air, dan lain-lain itu sebesar Rp5.400.000. Baik, apakah ada pertanyaan? Cukup. Oke, udah waktunya break, kita istirahat dulu ya. Mbak Moza, saya periksa laporan keuangan ini saldo kasnya beda 1.000. Saldonya laporannya kita ubah atau gimana ya? Rp1.000, Bal. Itu bahkan gak cukup buat beli permen. Gak usah dibesar-besarkan, itu tidak penting. Fokus ke utang usaha saja. Gak penting itu bagi klien Moza, tapi untuk kesempurnaan laporan kita itu penting banget. Saya mau laporan keuangan kita itu nol kesalahan. Ingat ya Bal, nol kesalahan. Tanpa kalori aja susah Bu, apalagi tanpa kesalahan. Lagian kopi di sini juga rasanya nggak enak, bikin saya nggak semangat kerja. Udahlah, energi di ruangan ini negatif. Saya mau keluar sebentar cari kopi dan makanan. Ibu mau kemana? Keseberang beli kopi, sekalian 3 cuan buat yang nggak diet. Terima kasih Bu, tapi saya tetap makan buah saya saja. Baiklah, yang lain ada yang mau dititip sesuatu? Saya mau martabak, boleh gak Bu? Martabak siang-siang. Yaudah nanti saya lihat. Kalian lanjut kerja dulu aja, nanti saya balik setengah jam lagi. Bang Uza, tadi malam Bu Alia jalan sama mantannya ya? Kira-kira mereka balikan ya? Yaudahlah, biarin aja. Mereka juga manusia. Sekarang fokus ke kerjaan, bukan gosip. Bang Uza gak seru banget sih. Aduh, saya harus beres meja lagi sebelum Bu Alia balik. Ntar kalau dia lihat dikira ada fraud lagi.
kita makannya kan udah selesai ya. Kita lanjut ke pekerjaan kita ya. Oh iya Moza, gimana progres laporan piutang klien kita? Klien yang ini tuh terkenal dengan piutang macetnya tinggi loh. Sudah saya cocokkan dengan agent schedule. 3 perusahaan terbesar menyumbang 80% piutang sudah saya konfirmasi. Tapi PT Bakti Caya menolak konfirmasi saldo. Menolak? Alasannya apa? PT Bakti Caya mengklaim faktur tanggal 15 September sudah lunas. Sementara catatan klien masih mencatatnya sebagai piutang jatuh tempo. Ini masalah serius. Perbedaan antara catatan piutang sama pembayaran itu bisa jadi kesalahan laporan. Masya, tinggal dulu masuk kantor. Saya butuh kalian kamu di buku besar. Cari jurnal penyesuaian terkait PT Bakti Mulia. Siap Bu, saya cek jurnal bulan September. Bu, kalau PT Bakti Mulia sudah bayar tapi belum dicatat, berarti ada yang keliru dong di laporan kas kita. Itu bisa bikin opini audit kita berubah loh. Biar saya bantu Mbak Marsha Bu, cari mutasi rekening bank bulan September agar memastikan ada transfer dari PT Bakti Mulia. Bagus. Kita telusuri sampai tuntas sebelum masuk ke laporan aset tetap malam nanti. Ingat teman-teman, waktu kita kurang dari 12 jam, kita harus teliti dan profesional. Selesai. Setelah 3 minggu hidup dari kopi dan makanan instan, akhirnya laporan kita siap kirim. Syukurlah akhirnya kita bisa tidur nyenyak juga. Iya benar, akhirnya kita bisa tidur juga. Kerja sama kita aman banget ya Bu. Duh, lapar banget nih. Makan apa ya? Nasi padang atau mie ayam? Enggak. Lagi diet. Nah, makan seblak enak nih. Lihat deh, bos lama kita lagi liburan loh sama pacarnya. Ke Swiss loh. Ya udah sih, biarin aja. Tunggu. Kartu PT Bakti Mulia, fotokopinya nggak ada. Apa? Hilang? Iya, hilang. Dan ini tuh bukan cuma kertas, ini tuh bisa mempengaruhi nama baik sama laporan kita. Siapa yang terakhir megang faktur itu? Bukan saya Bu, saya fokus ke saldo kas dan sedikit main Facebook. Bel, kamu yang nyusun dokumen kan? Sumpah Bu, saya cuma pegang yang asli. Mungkin fakturnya jatuh. Oke. Sekarang kita investigasi. Semua orang yang ada di ruangan ini periksa. Enggak, kamu kan yang paling logis. Kamu nggak ngerasa ada yang aneh di ruangan ini? Yang aneh itu kalau misalnya kita nggak jadi pulang malam ini sih Bu. Atau mungkin faktur itu hilang saat kita menyusun persediaan barang. Tunggu. Tadi kayaknya saya ngeliat ada orang keluar masuk ruangan ini dah. Oh iya, Mbak Jihan. Panggil dia sekarang. Duh, Bu Alia, saya ini staf klien, bukan tersangka. Kenapa saya yang dituduh? Ini kan hanya fotokopiannya. Kan kamu yang tadi masuk ke ruangan ini. Farel lihat loh. Iya kan Farel? Ibu. Nah kan, kamu masukkan ke ruangan ini. Kamu gak mungkin kan pakai faktur itu untuk lipat origami gitu? Bu, saya ini bukan orang TK. Saya ini staff accounting. Oke. Maaf saya kebawa emosi. Sekarang tolong panggil teman kamu. Bawa ke sini. Kamu ngapain? Duduk. Marsha, kamu kan ratu gosip. Kamu nggak tahu gosip tentang faktur yang hilang gitu? Ada gosip sih Bu, katanya Farel diam-diam makan nasi padang saat mengerjakan audit. Tapi fotokopi faktur belum masuk trending topik. Fitnah itu. Udah. Sekarang cek tempat sampah. Iqbal, cek. Ada ya kertas, sisa snack, sama bungkus nitip padang. Ada fakturnya gak? Fakturnya nggak ada Bu. Kamu lihat gak ada faktur di sini? Enggak, saya nggak lihat apa-apa. Itu di sepatu kamu? Kertas apa? Ini.
Ini mah Wes Anderson saya. Oh yaudah kalau gitu maaf ya kalau Arna udah salah paham. Kalau gitu kalian boleh keluar. Coba-coba Moza tolong cariin di sini. Buaya? Ini apa? Ini faktur ini yang selama ini kita cari kan? Ternyata ini selama ini tuh ada di sini. Ibu jadikan ini sebagai penanda buku. Aduh, saya nggak nyadar deh kayaknya. Saya terlalu fokus ngaudit. Saya kira ini kertas gak pakai. Jadi maksudnya kita begadang, buang tenaga sama ngerecokin staff klien cuman para penanda buku ini. Deh, ada muka sampai saro, cuma untuk faktur yang ada di buku bos dan surangnya. Saya kira kita semua akan dipecat. Oke. Masalah kita selesai. Faktor udah ditemuin. Laporan kita selamat. Iqbal, print segera. Siap, Bu. Dan Moza, email partner. Siap, Bu. Nah guys, jadi malam ini kita belajar. Sebelum menuduh siapapun, pastikan dulu kebenarannya. Sebelum melempar fitnah ke orang lain. Bener banget. Karena angka kan bisa aja salah ya. Tapi integritas jangan sampai goyah. Jadi audit itu bukan cuma soal laporan, tapi tentang tanggung jawab moral. Bener kan, Bang? Betul.